Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat keluarga GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan 79 pada hari ini. Kita sudah sampai kitab Bilangan pasal yang ke-7. Kalau kita membaca kitab Bilangan ini rasanya mungkin membosankan karena hanya persembahan, nama-nama dari suku-suku dan lain-lain. Nah, rangkaian pengaturan untuk berbagai ritual kemah suci, khususnya sikap yang perlu dalam menjalani peperangan suci, apalagi untuk melangsungkan peperangan suci, hidup suci, sudah dipaparkan sejak kitab Keluaran pasal yang ke-40 sampai Bilangan pasal 6. Itu sudah dikatakan tentang peraturan-peraturan atau berbagai ritual kemah suci dan sikap yang perlu dalam menjalani hidup suci, peperangan suci. Itu sudah tercantum di dalam Keluaran pasal 40 sampai Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 7 berbicara mengenai persembahan-persembahan yang harus dibawa masing-masing suku ke kemah suci untuk digunakan oleh kaum Lewi dalam menjalankan tugas mereka dalam pelayanan kemah suci. Jadi di dalam pasal 7 ini berbicara tentang persembahan-persembahan yang harus dibawa masing-masing suku. Pertama-tama persembahan itu bersama ke-12 suku untuk kaum Lewi. Itu ditulis dalam ayat 3 sampai ayat 9. Sebagai persembahan dibawa mereka di hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semua itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semua ini dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semua itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta itu dan lembu-lembu itu dan memberikan kepada orang Lewi 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikan kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikan kepada Bani Merani sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Yang dipersembahkan itu oleh 12 suku Israel itu untuk kaum Lewi, itu persembahan yang berupa 6 kereta dan 12 lembu. Bisa langsung digunakan oleh masing-masing pihak, masing-masing yang menggunakan sesuai tugasnya
digunakan untuk ritual secara reguler. Jadi itu dipersembahkan, dipergunakan oleh yang bertugas itu sesuai dengan tugas mereka. Dan kita melihat selanjutnya persembahan yang berikut ini menyangkut pentabisan mezbah yang digunakan untuk ritual secara reguler. Di sini di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-83 mencatat setiap suku itu, setiap suku memberikan sejumlah harta benda mereka, perabotan emas dan perak. Saya tidak akan membacakan karena terlalu panjang. Dari ayat 12 sampai 83 itu perabotan emas dan perak dan juga sejumlah ternak mereka dalam satu ritual yang berlangsung selama 12 hari berturut-turut. Itu ditulis dalam ayat 12 sampai 83. Nah, kita melihat bahkan kalau kita membaca buat orang-orang yang modern saat ini, mungkin kita merasa bosan untuk membacanya. Karena apa? Karena sepertinya diulang-ulang. Tetapi buat suku-suku, buat ke-12 suku Israel, pencatatan itu menyatakan bahwa setiap suku berharga di mata Tuhan. Jadi mereka memperhatikan, mereka mengetahui bahwa setiap suku itu berharga di mata Tuhan. Mereka mengetahui itu dan mereka ingin untuk membaca, mendengarkannya. Buat kita membosankan, tetapi buat mereka itu satu hal yang sangat penting. Kita tahu kelak ketika kita bilangan ini dibacakan dari generasi ke generasi. Jadi setiap generasi itu membaca kitab bilangan ini. Maka setiap angkatan dari masing-masing suku itu akan memasang telinga mereka baik-baik. Sebab apa? Mengantisipasi nama suku mereka. Jadi mereka mendengarkan apakah nama suku mereka itu ditulis, apakah nama suku mereka itu disebut. Ketika kitab bilangan dibacakan itu, mereka mendengarkan dengan baik-baik dan memasang telinga baik-baik untuk mengetahui kalau nama mereka disebut, maka mereka merasa hatinya lega. Nah, kita mengetahui bahkan kalau nama mereka disebut itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Karena suku mereka berarti di hadapan Tuhan. Kalau nama mereka disebut, mereka merasa suku mereka itu berarti di hadapan Tuhan. Maka kita bisa membayangkan pengharapan dan antusiasme setiap suku daripada Israel itu ketika mendengar mereka namanya disebut. Yesus sendiri mengatakan kepada kita di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ketiga. Kita baca, untuk Dia penjaga
membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 3 ini, Gembala Agung kita Yesus Kristus itu memanggil setiap dombanya masing-masing dengan namanya masing-masing. Bukankah hal itu yang menjadi kerinduan saudara dan saya? Satu waktu nama kita itu akan dipanggil oleh Tuhan. Kita akan mendengar Tuhan memanggil, menyapa kita dengan nama kita masing-masing. Kita akan bersuka cita kalau nama kita itu disebut. Kalau nama kita itu dipanggil oleh Tuhan, kita akan bersuka cita. Tetapi jangan sampai nama kita itu tidak disebut oleh Tuhan. Sebab itu biarlah kita selalu mempersembahkan dengan sukacita. Mempersembahkan hidup kita ini dengan bersukacita kepada Tuhan. Semasa kita masih hidup, semasa kita masih diberi kesempatan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tema hari ini yaitu persembahan dengan sukacita. Kita mempersembahkan hidup kita, segala yang kita miliki yang berharga itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kehadapan hadirat-Mu. Engkau sudah memberikan firman-Mu yang indah, supaya semasa kami masih hidup, kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan hidup yang terbaik ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, tetapi kasih setiamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas jemaat-Mu GPDI El Shaddai yang hidup takut akan Engkau. Kiranya jemaat GPDI El Shaddai bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala kami, berkati semua pelayan-pelayan-Mu. Kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.